Malam Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan melalui pemahaman Alkitab Jemaat. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas segala berkat yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih ketika Engkau juga boleh memberkati kami dari hari ke hari. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan belajar akan firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri akan memampukan kami sehingga kami boleh bersama-sama belajar dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan yang diambilkan dari Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Akan saya bacakan bagi kita semuanya. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tetapi Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawan berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema kita pada malam hari ini adalah berkat yang tersembunyi. Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah umat bersedia taat meski dalam penderitaan. Yang kedua, umat dapat menemukan berbagai berkat yang tersembunyi di balik penderitaan dan kesulitan hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, pasal 50 ayat 4 sampai 9 ini merupakan kisah dari pelayanan Nabi Yesaya, di mana Nabi Yesaya sangat bersyukur kepada Tuhan atas berkat yang boleh dia terima, yaitu Allah telah memberikan kepadanya lidah seorang murid, supaya dengan perkataan ia dapat memberikan semangat yang baru bagi orang-orang yang mendengarnya. Melalui perkataan, perbuatan, pikiran, dan segala sesuatu yang boleh dikeluarkan oleh Nabi Yesaya ini menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi Nabi Yesaya juga menyadari bahwa apapun yang dia lakukan kepada orang lain sebagai berkat itu tidak semuanya diterima dengan baik. Banyak orang juga yang membenci dia, bahkan memburu, menganiaya, menyiksa dia, seperti yang tertulis di dalam pasal yang ke-6. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Bapak Ibu Saudara, kenapa Nabi Yesaya sanggup melakukan semuanya itu ketika dia harus menderita di dalam pelayanannya? Jawabannya adalah karena Nabi Yesaya melihat bahwa berkat-berkat Tuhan yang tersembunyi itu juga dia rasakan di dalam penderitaannya, yang meneguhkan imannya, yang menguatkan hatinya. Seperti yang tertulis di dalam ayat yang ke-7. Tetapi Tuhan Allah menolong aku.
Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Nah, demikian Bapak Ibu Saudara, keyakinan Nabi Yesaya ini sungguh luar biasa. Patut untuk kita teladani di dalam penderitaan yang dia alami. Dia melihat dan merasakan berkat-berkat yang tersembunyi yang Tuhan berikan di dalam dirinya. Karena itu, mari kita bersama-sama mencoba untuk meneladani sikap hidup Nabi Yesaya ini. Bapak Ibu Saudara, kita hidup saat ini dalam kondisi yang tidak baik. Wabah virus COVID-19 sungguh menjadi suatu momok yang sangat menakutkan. Tidak hanya bagi orang-orang di Indonesia ini, tetapi juga sudah mendunia. Pemerintah menganjurkan beberapa waktu yang lalu tentang suatu himbauan untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Dengan social distancing yang dia terapkan, semuanya itu bagi kita mungkin merupakan sesuatu yang tidak mengenakan. Kita terbatas ketika kita harus beraktivitas, kita merasa terkungkung. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita ingin cermati tentang situasi saat ini. Mungkin bagi kita ini adalah suatu penderitaan, di mana kita tidak mampu untuk melakukan segala sesuatu sekehendak hati kita. Tetapi cobalah kita teliti kembali, apakah penderitaan yang kita alami bersama-sama ini ada sesuatu yang baik yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita bersama. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak keluar rumah, kita bersama-sama berkumpul antar anggota keluarga di dalam suatu rumah kita masing-masing. Di sana terjalin hubungan yang harmonis di antara setiap anggota keluarga, baik itu antara ayah dengan anak, antara suami dengan istri, antara anak dengan anak. Hubungan ini juga menjadi sesuatu yang baik dilakukan ketika setiap hari harus bertemu dan bertemu. Baru saja kita merayakan Minggu Paskah. Kita juga beribadah bersama-sama di dalam keluarga kita masing-masing. Kita teringat akan Paskah pertama bangsa Israel juga dilakukan dalam rangka bersama-sama dalam satu rumah, untuk melewati kengerian yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel yang ada di Mesir pada saat itu. Demikian juga dengan kita saat ini. Ketika kita bersatu antar anggota keluarga di rumah kita masing-masing, kita mencoba untuk melewati kengerian dari COVID-19 ini. Semoga apa yang kita lakukan ini juga bisa memutus rantai penyebaran virus ini. Itu satu hal, Bapak Ibu Saudara. Dua hal yang mungkin bisa kita lihat, kita alami, kita rasakan bahwa itu adalah suatu berkat daripada Tuhan yang tersembunyi adalah tingkat kesadaran kesehatan kita menjadi lebih baik. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di jalan-jalan atau di tempat-tempat lapang luas, banyak orang setiap pagi saat ini sering melakukan berjemur untuk menghilangkan virus atau mematikan virus yang ada di dalam diri maupun di sekitarnya. Ini adalah suatu tindakan dari mereka untuk menjaga kesehatan mereka masing-masing. Satu lagi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam
rumah-rumah, di depan rumah ataupun di depan toko ataupun di depan instansi yang ada. Di sana ada semacam tempat cuci tangan dengan sabun yang sudah disediakan. Ini juga menyatakan bahwa tingkat kesadaran kita sebagai manusia semakin lebih baik. Biarpun alasan yang kita lakukan untuk kita hidup di dalam kesehatan ini mungkin karena keterpaksaan, tetapi ini adalah sesuatu yang baik bagi kita. Ketika kita menderita di dalam situasi seperti ini, berkat Tuhan mengalir di dalam diri kita, menunjukkan akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita boleh belajar untuk mengerti atau peka terhadap berkat-berkat yang tersembunyi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Lantas apa yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu Saudara? Mungkin kita tidak paham atau tidak peka di dalam melaksanakan apa yang Tuhan berikan tersebut. Kuncinya adalah kepekaan diri untuk melihat dan merasakan berkat-berkat daripada Tuhan itu. Kuncinya adalah kepekaan. Bagaimana kita bisa mengasah kepekaan kita? Mintalah kepada Tuhan kalau kita belum merasa mampu atau merasa peka terhadap berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mintalah kepada Tuhan, karena Tuhan Allah adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dia sanggup untuk memberikan kepada kita. Biarlah apa yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini semakin hari akan semakin menjadi lebih baik dengan meredanya virus wabah COVID-19 ini. Di dalam penderitaan yang sedang kita alami, kita melihat akan berkat-berkat Tuhan yang tersembunyi, yang mengalir dan tercurah di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Biarlah firman Tuhan pada saat ini boleh mengingatkan kita, menguatkan kita di dalam penderitaan kita menghadapi virus COVID-19 ini. Kita diberikan kesemangat, kekuatan oleh Tuhan di dalam menghadapinya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada malam hari ini Kau boleh izinkan kami untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Engkau kuatkan kami ya Tuhan, Engkau buat kami menjadi lebih peka untuk mengetahui, merasakan akan berkat-berkat-Mu yang boleh mengalir di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Bahkan di dalam penderitaan-penderitaan kami tetap merasakan akan berkat-berkat-Mu. Mampukan kami ya Tuhan, dan teguhkanlah hati kami, sehingga kami boleh tetap kuat melewati semuanya ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami panjatkan.